Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Geoteres Geodesik Kota Palu. Saat ini saya akan berbagi pengalaman mengenai geolistik. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode resistivitas atau metode geolistik. Metode electrical resistivity merupakan suatu kaidah eksplorasi geofisika yang menggunakan sumber listrik untuk memperoleh parameter resistivitas bawah permukaan. Pada dasarnya metode ini terbagi atas sumber pengukuran pola kelistrikannya seperti metode DC resistivity, metode induksi polarisasi atau IP, dan metode sel potensial atau SP. Secara umum, metode DC resistivity dikenal sebagai metode electrical resistivity atau ER, atau sering disebutkan sebagai metode geolistrik. Berdasarkan teknik penyajiannya, metode ER ini terbagi menjadi teknik sounding, tampilan model berupa satu dimensi, yaitu teknik penyajian yang menampilkan nilai resistivity yang bervariasi terhadap kedalaman. Metode ini cukup lumayan, penetrasinya cukup dalam. Yang kedua itu teknik imaging. Umumnya menggambarkan penampang bawah permukaan secara lateral yang ditampilkan sebagai model dua dimensi atau cross section. Hasil antara lintasan dari model dua dimensi tersebut dapat pula dikombinasikan untuk menghasilkan model tiga dimensi secara visualisasi. Akuisisi dan pemodelan teknik imaging dapat pula dilakukan langsung secara tiga dimensi. Pemodelan data imaging ini menggunakan kaidah tomografi. Pemodelan data imaging ini menggunakan kaidah tomografi dengan membuat model secara numerik yang diselesaikan dengan metode beda hingga finite difference atau metode elemen hingga finite element. Teknik mapping. Yang ketiga adalah teknik mapping, menggambarkan variasi resistivity lateral dua dimensi secara top view. Penyajian ini seringkali menafsirkan data resistivity semu terhadap kedalaman yang dikenal dengan apparent resistivity map atau iso resistivity map. Namun memiliki kelemahan karena nilai resistivity semu tersebut tidak mewakili nilai resistivitas bawah permukaan yang sesungguhnya. Adapun nilai resistivitas sesungguhnya yang disajikan dari teknik mapping dibuat dalam bentuk stacking map terhadap kedalaman dari hasil pemodelan data dua dimensi atau tiga dimensi. Yang keempat, teknik profiling, menampilkan profil resistivity semu terhadap perpindahan datum pengukuran. Hasilnya berupa grafik diinterpretasikan secara kualitatif dari pola anomali resisitivitas semu terhadap target pengukuran. Yang poin 5, teknik
time lapse. Teknik time lapse yaitu teknik yang melakukan pengukuran berulang pada selang waktu tertentu untuk mengamati perubahan keadaan di bawah permukaan. Dalam hal ini, fluida merupakan materi yang dapat berubah kedudukan dan keadaan dengan waktu yang cepat. Kita lanjut dengan metode sounding kedalaman. Pengukuran geologistik dengan metode sounding ini sangat banyak digunakan dalam penentuan atau pencarian sumber mata air atau sumber mata air tanah dalam. Dalam dunia pengukuran, terutama di wilayah Kota Palu, sangat banyak digunakan metode sounding ini untuk penentuan kedalaman dari suatu sumber mata air tanah, di mana penetrasinya cukup dalam dan metode pengukurannya sangat simpel dan lebih mudah dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Di mana singkatnya metode selam bersih atau sounding kedalaman ini penetrasinya itu 1/2 AB. Maksudnya lintasan kiri dan kanan, ke kiri A, kanannya B misalnya. Jadi misalnya 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan, itu penetrasinya 1 meter. Jika 10 meter spasi ke kanan, 10 meter ke kiri, yaitu penetrasi kedalamannya bisa mencapai 10 meter. Bila 100 meter ke kiri, elektroda A nya 100 meter ke kiri dan elektroda B nya 100 meter ke kanan, maka penetrasi kedalaman yang dibaca itu 100 meter. Tergantung pintar-pintarnya kita menganalisa. Biasanya kami menggunakan software yang instan seperti Progress, kadang juga menggunakan IPTweet dalam penentuan model-model lapisan bawah permukaan. Tapi sesuai pengalaman yang kami lakukan, kebanyakan kami menggunakan software Progress karena lebih simpel dan lebih menarik, tergantung pengalaman masing-masing. Dan metode selam bersih atau yang biasa disebut dengan sounding kedalaman itu memiliki beberapa 4 buah grafik dalam penentuan lapisan sebagai parameter ukur di lapangan, yaitu ada metodenya grafik naik, grafik turun, grafik naik turun, dan grafik turun naik. Dari keempat grafik itu yang menjadi patokan kita dalam pengambilan data di lapangan. Jadi metode ini sangat efektif dalam penentuan air tanah. Ya, tentunya yang menentukan itu adalah jam terbang dari operator. Operator yang memiliki jam terbang banyak, ya tentunya pasti sudah banyak melakukan kesalahan di tahap awal
dalam menentukan jenis-jenis lapisan dari data tersebut. Tapi jika kita belajar dari kesalahan, apalagi jika kita memiliki alat bor sendiri atau bergabung dengan tim-tim bor air tanah, maka itu akan menambah pengalaman kita. Jika kita mengkalibrasikan antara data cutting sumur bor dengan data geologistik, kita akan bisa semakin mantap dalam penentuan lapisan. Kesalahan itu bukan berarti artinya jadikanlah kesalahan itu sebagai motivasi, sebagai peningkatan ilmu dan kemampuan kita ke depan. Kira-kira itulah pengenalan singkat tentang ilmu geologistik, terutama metode Slambersi atau sonik kedalaman. Salam Geoteres Geolistik Kota Palu. Nanti kita akan membahas tentang metode-metode lainnya seperti metode Wenner Slambersi atau dipol. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang metode tersebut yang sering digunakan dalam dunia pertambangan atau identifikasi tanah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.